Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama dan paling utama memanjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi wabah seperti ini, kita dianjurkan tetap bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap optimis dan semangat dalam kondisi apapun. Pasti ada hikmah di balik musibah yang ada. Tidak mungkin ini semuanya sudah Allah takdirkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta siapa saja yang menuju sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu, pertemuan pertama yang video yang Ustadz kirimkan, yaitu pembahasan kita tentang qadha atau peradilan. Maka untuk menguatkan materi sebelumnya, maka kita lanjutkan materi masih tentang hukum peradilan di dalam Islam atau al-qadha. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang temanya tentang persaksian. Yang akan kita bahas dua, yaitu saksi dan bukti dalam peradilan atau dalam persidangan. Ini penting karena di pertemuan yang pertama sudah kita bahas tentang seorang qadhi, seorang hakim, bagaimana memutuskan suatu permasalahan ya. Maka itu semuanya akan ditinjau dari saksi dan bukti, baru nanti seorang hakim itu meninjau dan menimbang ya mana yang dikatakan, mana yang bersalah dan mana yang benar. Maka anak-anak sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya makna saksi di sini adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Maka sangat penting ya dalam ranah suatu perkara, maka harus adanya saksi ya dalam sebuah persidangan atau di pengadilan. Penting seorang saksi. Maka nanti ada bagaimana sikap seorang saksi ya ketika di pengadilan. Kemudian makna atau arti dari bukti, yaitu segala sesuatu yang ditujukan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwahnya ya gitu. Maka bukti ini diantaranya bisa tiga ya ketika seseorang itu menggugat ya. Maka yang pertama di sini ikrar atau pengakuan dari si penggugat itu ya, bahwasanya dia betul-betul sadar ya, betul-betul tanpa ada paksaan dia mengakui semua apa yang ia perbuat, ya pengakuan ya itu dari si penggugat. Kemudian saksi-saksi ya di sini, maka saksi-saksi di sini ya tadi di ikrarnya itu pengakuan bahwasanya dia adalah orang yang balik, orang yang akalnya sehat ya dan merdeka, bukan budak atau bukan anak kecil yang belum balik ya. Kemudian yang kedua ini saksi-saksi ya. Saksi ini juga saksi sangat penting ya. Dalam apa? Di sini dikatakan bahwasanya seorang saksi betul-betul syahid ya, betul-betul melihat kejadian suatu peristiwa ya. Tidak mengada-ngada, bukan dari kata-katanya, memang betul saksi melihat dari mata kepala sendiri atau dari betul-betul mendengar suatu kejadian ya. Maka ini penting ya, bukan hanya di katanya ya menjadi saksi ya. Itu betul-betul dia melihat ya sebuah perkara atau kejadian atau peristiwa yang dia layak ya, dia pantas untuk menyampaikan kepada sang hakim atau di pengadilan nanti. Kemudian dokumen yang legal ya. Dokumen yang legal di sini maksudnya apa?
Contoh ada bukti dokumen legal misal pistol atau pisau ya, atau dokumen resmi yang betul yang dapat menguatkan nanti ya, sebagai bukti ya bagi si penggugat ya. Contoh kasus pembunuhan misal ya ada pisau atau pistol ya, ada bukti atau dokumen legal ya, yang berkaitan dengan kasus pembunuhan ya pisau atau pistol dan yang lainnya yang dapat menguatkan sebagai bukti. Maka ini 3 elemen ini bisa bukan dengan pengakuan, bisa dari saksi, bisa diperkuat dengan dokumen-dokumennya memang resmi atau legal gitu, sah sebagai barang bukti ya nanti di peradilan. Maka nanti akan dipelajari, ditinjau oleh seorang hakim ya. Maka di sini subhanallah sangat mulia pekerjaan seorang hakim ya, tatkala bisa bersikap adil ketika memutuskan. Maka subhanallah seorang hakim pun dia telah berusaha bersungguh-sungguh kemudian meninjau semua dari dua belah pihak ya. Kemudian ternyata dia putusannya salah, dia pun tetap mendapat apa? 1 pahala dicatat oleh Allah, tapi betul-betul dengan ikhtiar ya. Itu namanya tidak tahu kan, namanya saksi ada yang betul-betul murni apa yang dia katakan benar atau mungkin hanya dimanipulasi persaksiannya atau memang dipaksa dan sebagainya. Maka ini seorang tidak mengetahui bahwasanya ucapannya ini benar atau tidak ya gitu. Maka di sini penting ya saksi dan bukti ini dalam sebuah pengadilan ya, tatkala atau ada permasalahan ya, maka ini penting namanya adalah saksi dan bukti. Makanya penting dalam Islam ini ya, tidak semerta-merta kita mengatakan si A, si B ya begini-begini tanpa ada saksi dan bukti ya, gitu, maka tidak dibenarkan. Kemudian di sini bukti adalah argumen bagi yang menuduh ya, dan sumpah bagi yang tertuduh ya. Jadi kalau memang ya seorang hakim di sini, seorang qadhi muslim ya, kita berbicara masalah peradilan Islam, diperintahkan untuk memutuskan hukum bagi orang yang memiliki bukti yang menunjukkan kejujurannya, baik dia sebagai orang yang menuduh maupun sebagai yang tertuduh ya. Kemudian yang selanjutnya syariat Islam ini ya, yang subhanallah samha, yang bijaksana ini menetapkan bahwa bukti sebagai hujjah, sebagai argumen bagi orang yang menuduh ya. Jika dia bisa mendatangkan bukti ya, maka ini penting. Kita tidak semerta-merta misal ya, naudzubillah dzalik, mungkin kita hidup di lingkungan banyak mungkin kos-kosan ya, yang mahasiswi atau ya di mana subhanallah ya mungkin setiap malam datang lelaki-laki yang mampir ke kosan putri tersebut ya. Kalian yang tinggal di sebelahnya atau melihat langsung ya, kita tidak semerta-merta menuduh bahwasanya adalah mereka berbuat zina dan seterusnya, karena kita tidak melihat ya itu. Maka subhanallah nanti akan kita bahas tentang perzinahan ya, kemudian pencurian dan seterusnya. Maka penting kita tidak di dalam Islam betul-betul ya, bahkan ada kabar yang belum tentu kebenarannya kita juga proses ya, kita dituntut untuk tabayyun ya, mencari kebenaran berita tersebut ya. Maka di sini penting, perlu sebagai hujjah bagi orang yang menuduh ya, jika dia bisa mendatangkan bukti, maka apa yang dituduhkan dianggap benar. Sebagai syariat ini juga menetapkan bahwa sumpah sebagai hujjah ya, sebaliknya bukti juga sebagai hujjah. Di sini sumpah juga sebagai hujjah, argumen bagi orang yang tertuduh. Jika dia berani bersumpah, maka terbebas dia dari tuduhan yang diarahkan kepadanya ya. Jadi urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia betul-betul ya sumpahnya demi Allah, dengan nanti ada berbagai sumpah, lafaz-lafaz sumpah. Jadi intinya di sini ya, bahwasanya seorang hakim ya di sini diberikan untuk bagi orang yang memiliki bukti menunjukkan kejujurannya, buktinya bahwa apa yang ia katakan. Baik, selanjutnya di sini berkait masalah sumpah ya. Di sini sumpah ini disampaikan oleh pihak tergugat ya, pihak tergugat. Ya, maksud di sini sumpah ini fungsinya adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu sifatnya. Ya, sumpah dilakukan oleh pihak tergugat ya, pihak tergugat ya. Ini fungsi dari sumpah. Nah, ini adalah lafaz-lafaz sumpah ya, yang singkat ini ya wallahi, ya tallahi, sama billahi. Semua ini lafaz qasam, sumpah ya, semua ini bisa dipakai ya. Seseorang ketika tergugat ini bersumpah ya, bahwasanya dia tidak
melakukan sesuatu perbuatan apapun atau mengingkari orang yang menggugat tadi. Maka dengan melafadzkan 3 sumpah ini atau salah satunya ya tallahi atau bila ini sama. Tallahi saya tidak melakukan itu, tallahi dan sebagainya ya. Ini ada contoh lafadz ketika ia bersumpah. Kemudian maka di sini diketahui bahwasanya syarat orang yang bersumpah di sini sudah mukallaf, yaitu sudah balik, berakal sehat ya, itu. Sudah balik ya, bukan anak kecil ya. Maka dia sudah balik dan sudah berakal. Ini yang dimaksud dengan mukallaf, sudah dituntut untuk melakukan sholat, puasa dan seterusnya karena dia sudah balik dan sudah berakal. Maka syarat yang pertama bahwa orang yang bersumpah ini harus mukallaf, tidak mungkin anak kecil ya. Ini semua syaratnya kukuh. Kemudian didorong oleh kemauan sendiri tanpa paksaan, betul-betul ya, bukan dari karena dipaksa oleh pihak lain ya, betul-betul dia atas niat sendiri, dorongan dari diri sendiri. Kemudian disengaja, bukan karena telanjur ya, bukan karena kelepasannya sudahlah saya bersumpah, tidak, betul-betul memang dia niatkan dengan sengaja bahwa dia ingin bersumpah. Maka 3 syarat ini harus terpenuhi bagi orang yang bersumpah. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang syarat saksi. Kalau tadi terkait masalah sumpah, sekarang syarat saksi yang diterima ya. Apa saja? Yang pertama adalah syarat pertama, saksinya adalah seorang muslim ya, seorang muslim ya. Penting di sini karena kita peradilan Islam ya, peradilan Islam ya. Penting sosok seorang muslim, jadi agamanya Islam. Maka tidak diterima persaksian seorang non muslim ya, orang-orang kafir, maka tidak berhak dalam peradilan Islam, maka harus didatangkan seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, kita berbicara sekali lagi adalah peradilan Islam ya, peradilan Islam. Kemudian yang syarat yang kedua, balik dan berakal. Ini syarat yang kedua ini juga penting ya, tadi yaitu mukallaf ya, dia betul-betul bukan anak kecil ya. Memang syarat pertama dia anak kecil yang muslim, tapi dia belum balik dan tidak berakal, maka ini syarat ini gugur ya. Syarat yang ketiga penting, bisa berbicara ya, itu bisa berbicara, bagaimana dia akan menyampaikan ya atas persaksiannya gitu. Saksi kan melihat sebuah kejadian atau mendengar langsung gitu, bukan katanya ini syahid ya, ini maknanya melihat langsung. Dia seorang saksi bisa berbicara karena untuk menyampaikan ya atas apa yang ia lihat dari sebuah peristiwa kejadian ya. Maka seorang yang bisu dan sebagainya maka kurang kuat ya sebagai menjadi saksi. Kemudian ini penting juga, tidak lupa atau sering lupa ingatan dan sadar dalam ketika menjadi saksi ya, itu tidak gampang lupa ya, itu orangnya pelupa, ini betul tanggalnya ini diapain gitu ya, betul-betul memang dia ingatannya cukup kuat ya, itu. Kemudian syarat yang kelima adalah adil ya, itu betul-betul memang ya, dia tidak memihak satu ya, satu adil, betul-betul tidak saksi suapan ya, betul-betul memang dia ingin ya memberikan persaksian yang benar ya, apa yang terjadi sebuah peristiwa ya atau perkara, betul-betul tidak mengharapkan apa-apa, betul adil ya, itu tidak condong persaksinya kepada si A karena supaya nanti ketika saya bersaksi nanti akan mendapatkan upah sekian-sekian, maka ini naudzubillah min dzalik, maka ini saksi yang saksi bayaran, maka ini naudzubillah min dzalik ya, di dalam Islam yaitu akan bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini 5 syarat ya saksi yang diterima dalam peradilan Islam. Baik orang-orang yang muslim, kemudian balik dan berakal, bisa berbicara, tidak lupa ya, tidak sering lupa ya, manusia lupa tapi tidak sering gitu ya, tidak sering lupa, betul-betul masih ingat ya atas kejadian apa yang ia lihat. Kemudian adil, betul-betul tidak memihak ya gitu kepada salah satu bagian penggugat atau tergugat ya. Ini 5 syarat yang harus dipenuhi. Kemudian anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum berkaitan dengan saksi memang sangat penting sekali ya. Maka seorang saksi wajib mengetahui kejadian yang akan dipersaksikannya, tidak mengada-ngada gitu. Kemudian yang kedua, seorang saksi bukan kerabat keluarga. Ini dikhawatirkan kalau ketika saksi didatangkan daripada kerabat ya, maka dikhawatirkan tidak akan memberikan kesaksian yang benar gitu apa yang terjadi, padahal meskipun memang dia tahu saudara itu adalah
yang bersalah misalnya, gitu. Maka tidak dalam Islam ya tidak boleh, tidak diperkenankan seorang saya bukan kerabat tergugat. Ya kalau memang dia terpercaya betul-betul apa yang saya benar, maka dibolehkan. Kemudian persaksian musuh kepada musuhnya tidak diterima. Itu mungkin ya, gitu. Sama-sama musuh ya menjadi saksi yang ada nanti bakal menjatuhkan. Kemudian persaksian palsu tidak diterima ya, gitu. Jadi persaksian ini palsu maka tidak diterima ya. Kemudian tidak boleh mengambil upah ya. Tadi yang sudah Ustaz sampaikan ya, ini penting ya, poin-poin ini terkait masalah dengan saksi. Ini harus terpenuhi, ini urusannya nanti ya, mungkin dia lolos di persidangan ya. Itu mungkin dia meskipun dia saksinya saja palsu, tapi keputusan hakim ya manusia ya, ditinjau dari apa tadi, bukti dan saksinya itu ya. Gitu. Dan urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya ini terkait masalah saksi. Kemudian jumlah saksi yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi setiap sebuah kasus perkara ya, itu saksinya itu berbeda-beda jumlahnya ya. Nanti akan kita bahas nanti terkait masalah kasus perzinahan. Kita masih berkaitan tentang saksi dan bukti ya. Nanti ada berbicara masalah baru kasus ya, gitu. Ketika kasus perzina bagaimana berapa saksinya, kemudian pencuri ya, kemudian yang lainnya itu berapa jumlahnya. Dalam Islam itu, dalam Islam itu sudah ada aturannya, dan Al-Quran dan Sunnah sudah menetapkan jumlah menjadi saksi atau siapa laki-laki atau perempuan ya. Ini 6 poin ini ya berkaitan dengan saksi, penting ya dalam sebuah persaksian. Kemudian yang selanjutnya, nah, tadi subhanallah ya, penting sekali ya, bukan hanya bukti juga bisa dipalsukan ya, apalagi seorang saksi ya, itu apalagi dia memang diiming-imingi dengan dunia ya, dengan harta kekayaan. Kalau kamu bersaksi yang seperti ini, katakan yang aku perintahkan ya, itu seperti ini, sampaikan di dalam pengadilan, sampaikan kepada hakim seperti ini ya, itu nanti kamu ketika lolos maka akan aku beri gitu sekian. Maka ini tujuannya adalah dunia, naudzubillah min dzalik, bukan untuk kebenaran ya. Kemudian di sini 4 bahaya persaksian palsu ya. 1, dia berdusta dan buat fitnah atau kebohongan ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia telah berbuat zalim kepada orang yang ia persaksikan sebagai orang yang salah padahal dia benar ya, maka dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab kesaksian itu dia telah mengambil atau mengganggu harta, kehormatan atau nyawanya seorang. Ya bisa jadi misalnya karena dia mungkin lolos persaksiannya, dia sebagai korban bisa nanti mungkin dihukum mati dan seterusnya ya, padahal saksi itu palsu apa yang ia katakan. Kemudian yang ketiga, bahayanya dia telah berbuat zalim kepada orang yang ia persaksikan sebagai orang yang benar. Dan kesaksiannya itu dia telah memberikan harta haram kepadanya, lalu dia mengambilnya sehingga dia masuk neraka, naudzubillah min dzalik ya, gitu. Ini ngeri ya, gitu. Makanya bahaya. Kemudian poin yang keempat, dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus berkata yang benar ya, meskipun pahit. Qulil haqqa wa murran. Katakan yang benar meskipun pahit ya, gitu. Karena berkaitan, subhanallah, karena jangan sampai dicap sebagai seorang pendusta ya, na'udzubillah min dzalik. Ini 4 bahaya ya, bisa nanti kalian baca ya, insyaallah. Kedepannya insyaallah biidznillah akan Ustaz kasih rangkuman atau ringkasan berupa PDF ya, terkait apa yang sudah Ustaz sampaikan di materi ini ya, insyaallah. Maka ini yang bisa Ustaz bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang persaksian, saksi dan bukti dalam sebuah peradilan ya. Ini sangat penting. Tentu di sini bukti harus yang benar, saksi juga harus saksi yang benar, karena tadi bahayanya ya berkaitan tentang kejujuran, keadilan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.